Assalamualaikum warga Mage. Selamat pagi. Masih dari Kampung Manau di pagi yang berembun. Kali ini Ambo tertarik untuk menceritakan sebuah fenomena menarik di Mage. Juga hasil diskusi dengan seorang teman kemarin ya, terkait dengan kita setelah selesai menyelenggarakan acara besar Pulang Bersama Mage Sondo kemarin. Itu kemarin ada sebuah fenomena menarik ketika berjalan santai. Ada protes dari sebagian sanak kita yang daerah tempat tinggalnya tidak dilewati oleh rombongan jalan santai. Saya mengamati dan juga mendengar cerita-cerita, ada yang emosional, ya, ada yang bahkan membuat grup sendiri khusus mendiskusikan masalah ini. Nah, balik ke teman tadi, kita mendiskusikan tentang nama dari Mage Sondo itu yang artinya adalah bondoh-ondoh, yaitu soal kebersamaan, soal persatuan. Kawan ini menyampaikan sebuah pernyataan yang skeptis tentang hal ini. Menurutnya orang Mage itu sulit bersatu. Nah, bahkan orang Minang ya, orang Minang sulit bersatu. Ia menyitir dari bacaannya dari buku sejarah yang ditulis oleh Taufik Abdullah. Dan memang dari sejarah kita orang Minang memang sulit bersatu. Karena orang Minang itu ada klaster-klaster ya. Ada sel-sel kelompok-kelompok kecil yang dalam konteks lebih besar itu diikat dalam nagari. Tapi di nagari itu ada sidang-sidang, ada jorong-jorong, ada kaum-kaum. Nah, ketika terjadi konflik atau perselisihan, rata-rata masyarakat itu akan kembali ke kaumnya masing-masing, akan membela kaumnya masing-masing. Jadi persatuan di nagari itu bisa dinomorduakan ketika bersinggungan dengan kepentingan yang lebih kecil atau kelompok atau kaum. Ambo, saya agak surprise juga dengan statement ini, tapi akhirnya mengangguk juga, karena memang dalam sejarah umat manusia ya, kita ini kan dulu di zaman pemburu pengumpul, zaman nenek moyang kita ya, kemudian berpindah ke zaman agraria, memang kita ini hidup berkelompok, kelompok-kelompok kecil, maksimal 50 orang, 30 sampai 50 orang. Nah, di zaman pemburu pengumpul, siapapun yang di luar kelompok kita itu adalah ancaman. Siapapun yang di luar kelompok kita adalah ancaman. Nah, dalam konteks ini bisa jadi kaum lah ya, kalau di kita ini. Siapapun di luar kaum kita adalah ancaman dan bukan kita. Nah, masalahnya dalam konteks modern saat ini, dalam konteks nagari misalnya, sebuah nagari atau sebuah kelompok besar itu akan bisa maju, akan bisa berkembang jika seluruh unsur di dalamnya, anggotanya itu bisa saling bekerja sama dengan optimal, dengan efektif.
harus kompak, harus solid. Itu yang kita sebut mage sondo dalam konteks nagari. Tapi ketika dalam bekerja sama tentunya pasti ada perselisihan, salah paham. Bagaimana kita bisa tetap bisa bekerja sama bersatu dengan segala perbedaan yang ada ini gitu. Ketika setiap perbedaan ditarik menjadi urusan kelompok-kelompok kecil tadi, urusan kaum, urusan sidang, itu persatuan dan kerjasama dalam konteks nagari itu akan sulit tercapai karena selalu dibawa ke dalam konteks yang kecil itu. Ketika berselisih dengan satu orang, kita akan berselisih dengan satu kelompok yang lainnya, dengan satu kaum yang lainnya. Dalam perjalanan mage sondo, kejadian seperti ini bukan terjadi sekali dua kali, sudah kerap terjadi sampai saat ini. Nah, pertanyaannya, dengan sejarah ini tidak bisa kita pungkiri ya, ini adalah realitas sejarah dan sulit untuk berubah, udah menjadi karakter ya. Bagaimana kita melihat masa depan terkait dengan persatuan dari nagari kita ini, mage sondo? Apakah bisa dengan kita masih terikat dengan kebiasaan atau masa lalu kita yang seperti ini? Nah, dalam hal ini saya dan teman ini berbeda pendapat. Teman ini pesimis karena ya saya akui dia kuat bacaan sejarahnya dan sejarah ya, dengan berbagai argumennya. Sulit katanya karena sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Bahkan katanya dulu antar nagari pun kita menganggap orang di luar negara kita itu orang asing. Dia bercerita misalnya ketika kita orang mage keluar dari nagari mage, itu dipersiapkan dengan latihan bela diri dan kemudian bahkan memakai jimat karena di luar nagari mage itu adalah orang asing. Padahal nagari itu kan kecil sebetulnya ya, apalagi konteks kabupaten, provinsi atau Indonesia kan begitu. Dia pesimis karena sejarah panjang yang seperti itu. Tapi kalau saya optimis ini bisa diubah. Ini bisa persatuan mage, orang mage bekerja sama dalam skala yang besar dan secara efektif itu bisa dilakukan. Kenapa? Saya optimis namun realistis ya. Nah, kenapa optimis? Tapi juga tetap realistis. Saya lahir dari generasi tahun 70-an. Dan walaupun saya orang mage, saya hanya 2 tahun, sekitar 2 tahun di mage. Jadi dengan dibanding teman-teman yang lain, saya tidak terlalu mage lah begitu. Saya tidak paham bagaimana konteks perbedaan antar jorong atau sidang atau antar kaum itu saya tidak paham. Karena saya lebih banyak di rantau. Jadi ketika misalnya soal urusan jalan santai yang tidak melalui kampung saya misalnya, saya dari Lurah Ateh, saya itu tidak terlalu peduli. Bahkan sejak awal penyelenggaraan Pulang Basamo pun kampung saya Lurah Ateh di Kanida itu tidak pernah dilewati dan buat saya tidak masalah. Karena saya melihat mage ya mage keseluruhan. Bukan Lurah Ateh, bukan Koto Marapa, bukan Gatah, bukan Kampung Tangah, bukan Koto Kacia, keseluruhan. Mage sebagai satu kesatuan. Karena ketika saya melihat orang mage, ya mage saja gitu, bukan orang Gatah, bukan orang Lurah Ateh. Jadi rasa bahwa saya adalah orang Lurah Ateh itu tidak begitu kuat, ya saya akui di situ.
Nah, sehingga saya bisa memahami dan menganggap semua orang mage itu adalah sama saja. Ketika kita berbaur di kota besar, misalnya di perantauan, itu kan hilang identitas itu. Mage itu bahkan hilang. Kalau kita misalnya keluar negeri gitu, tidak ada lagi identitas mage itu. Paling Minang saja gitu. Kebetulan. Atau bahkan Indonesia saja gitu. Jadi hilang identitas kecil itu. Nah, apalagi generasi di bawah saya ya, anak-anak saya misalnya, mereka tidak paham lagi. Lebih tidak terikat lagi dengan identitas yang kecil tadi gitu. Mereka hanya tahu barangkali sebagai orang mage saja. Dengan pergaulan yang sudah global sekarang, mereka bisa bekerja sama dengan siapapun di era yang serba digital sekarang ini. Ya. Anak saya tuh sering bermain game, dia bermain game bikin tim berkolaborasi bekerja sama dengan temannya dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Australia, dari Inggris, tanpa mereka saling bertemu gitu. Nah, generasi inilah yang mungkin bisa, dengan tetap kita bekali bahwa mereka berasal dari mage, tapi dengan pemahaman yang global, ya, bisa bekerja sama dengan siapapun. Itu yang menurut saya membuat saya optimis terhadap persatuan mage ini. Kedua, mungkin di generasi saya juga atau di bawah saya yang sempat bekerja atau berinteraksi di lingkungan pekerjaan yang profesional ya, apakah itu sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, tentu sudah terbiasa dengan lingkungan yang heterogen dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang berbeda gitu. Nah, tentu akan terbiasa menyikapi perbedaan dan tanpa lagi membawa identitas-identitas tersebut untuk ketika mereka misalnya bersalah paham gitu. Jadi itu mungkin catatan saya ya. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami konteks, misalnya terjadi ada konflik di mage, itu merupakan sejarah lama yang memang begitulah karakter yang terjadi di kita gitu. Tidak perlu kita sesali atau tidak perlu kita salahkan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sebetulnya sebagai orang mage atau orang Minang untuk berempati sebetulnya. Empati itu adalah bagaimana kita melihat dari sudut pandang orang lain, merasakan dari perasaan orang lain. Bahwa misalnya kalau kita berempati, ya kita akan mungkin bahkan berpikir kenapa panitia memutuskan untuk membuat jalur ini. Tentu pasti ada alasan-alasannya yang masuk akal. Barangkali saja untuk kali ini jalurnya adalah di sini, lewat sini. Tapi ke depan mungkin jalur yang tidak dilewati saat ini akan menjadi jalur yang akan dilewati di PBMS Pulang Basamo yang akan datang gitu. Pasti ada alasannya. Dan sebagai kuncinya adalah tetap empati itu tadi. Siapapun kita, dari manapun kita berasal atau apapun identitas kita, kalau kita kembangkan empati itu, raso jo pareso, ya, berpikir bagaimana orang itu berpikir, insya Allah perbedaan-perbedaan atau perselisihan itu bisa kita lewati dengan baik tanpa harus menguras energi untuk bertengkar atau berselisih. Mungkin itu catatan saya. Kalau ada komentar, dipersilakan. Terima kasih.